Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya IKD Agus Suharjana di podcast Komunikasi Universitas Batu Kami menjalankan tugas MK Jurnalisme Audio yang diampuh oleh Bu Bianca Virgiana MIKOM. Pada episode ini kita akan membahas pentingnya pembelajaran anti korupsi di kalangan masyarakat. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Ahmad Zahrudin. Baik Pak, bagaimana kesempatan kali ini Pak datang di podcast kami? Baik, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan adik-adik yang dapat tugas juga dalam keadaan sehat semua. Amin. Nah, dalam podcast kita kali ini, dalam tema membangun kesadaran anti korupsi di kalangan mahasiswa. Nah, mungkin di banyak mahasiswa yang masih belum tahu apa itu korupsi, Pak. Jadi kita di sini membahas tentang apa itu korupsi. Baik, jadi korupsi itu secara harfiah dikatakan bahwa kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Itu yang secara harfiah. Nah, secara harfiah itu maksudnya bagaimana itu Pak? Kalau secara harfiah bisa dijelaskan kalau Jadi secara inti bahwa unsur utama di dalam korupsi itu adalah mengandung kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dan lain sebagainya. Semua yang buruk. Itu yang termasuk di dalam kelompok korupsi. Lalu dari sekian itu, mengapa mahasiswa perlu belajar tentang anti korupsi tersebut, Pak? Sebetulnya kondisi Indonesia ini yang membuat munculnya mata kuliah anti korupsi ini. Bahwa permasalahan korupsi di Indonesia ini sampai sudah pada taraf menimbulkan skeptisme di semua kalangan, termasuk mahasiswa. Maka dari itu mendesain mata kuliah baru, sekarang ini baru, dan kita termasuk yang di depan, ya, karena beberapa perguruan tinggi yang ketika kita ikut pelatihan di KPK itu belum banyak perguruan tinggi yang memberikan mata kuliah anti korupsi ini. Nah, kita maju di depan. Begitu selesai kita pendidikan di KPK, kita langsung membuka mata kuliah ini. Nah, dari materi tertentu penting, menarik, dan tidak monoton tentunya yang harus disajikan kepada mahasiswa. Kalau kita tahap awal kemarin masih ada teori, kemudian suruh menganalisis, tetapi di perguruan tinggi lain itu sudah action gitu. Seperti misalnya di ITB itu mereka harus turun ke lapangan. Mereka harus membuat video tentang demonstrasi tentang anti korupsi. Mereka melakukan semacam parade. Jadi semacam di gedung satu sendiri, mahasiswa itu mensajikan bagaimana mereka melakukan upaya dalam rangka untuk pemberantasan korupsi. Kita mungkin ke depan seperti itu. Ya. Mahasiswa kita harapkan, tadinya saya ingin memberikan tugas mahasiswa itu ikutlah salah sidang tipikor. Tapi teman-teman mengatakan belum siap kayaknya Pak. Di mahasiswa tuh biar ngerti, ini loh parahnya korupsi di Indonesia ini. Kita tahu bahwa ini sudah sangat mengkhawatirkan, yang berdampak buruk luar biasa. Hampir seluruh sendi kehidupan. Yang korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian kita, sistem demokrasi kita, sistem politik kita,
sistem hukum kita, sistem pemerintahan kita, bahkan pada tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Sudah merasuk kemana-mana. Bahkan kita saat ini lagi gencar-gencarnya, ya, melalui Pak Mahfud membongkar 349 triliun pencucian uang. Nah, di dalam perjalanannya memang sudah diupayakan untuk pencegahan ini, ya, pencegahan korupsi ini, tetapi ini belum cukup. Ya. Ternyata korupsi malah makin marak. Kali ada sinkronisasi antara beberapa lembaga yang tidak berkesinambungan, mungkin antara aparatur dengan KPK dan Banyak kepentingan yang Iya, ini justru yang penegak hukum, penegaknya ini sendiri malah jadi sarang korupsi. Ini yang jadi masalah. Bahkan kita terakhir KPK dijadikan alat. Padahal kita dikatakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi mestinya hukum itu yang di depan, bukan kekuasaan menyetir hukum. Nah kita ini terbalik kan? KPK dijadikan alat. Padahal dia adalah penguasa. Mestinya hukum yang didahulukan. Bukan penguasa yang menyetir hukum, gitu kan. Nah ini kita, jadi pertanyaan kita dan bagi mahasiswa juga supaya segera mulai, ini kita udah darurat persoalan korupsi ini. Yang harus kita mendapatkan perhatian kepada mahasiswa secara mendalam. baik. Kata Bapak tadi kan seluruh udah seperti Universitas IDB atau sebagai semacamnya. Mengapa Universitas Batu Raja kita ini tidak mencecer untuk lebih cepat lagi tentang mengikuti dari universitas-universitas yang lain yang sudah maju dalam menangani anti korupsi tersebut? Kita mungkin ke depan kita akan melihat kondisi mahasiswa, apakah mahasiswa siap. Misalnya kita melakukan aksi terhadap persoalan korupsi. Taruhlah misalnya masalah parkir, yang kecil-kecil aja dulu. Masalah pajak, yang kecil-kecil. Yang bisa kita analisis dan banyak kita lihat. Contoh misalnya jalan yang jelek, gak pernah bagus. Coba kamu lihat jalan ke arah Martapura, gak pernah bagus. Ada apa? Padahal itu ada APBD, APBN yang dalam, kalau itu adalah jalan nasional, maka pemerintah pusat yang mestinya membangun itu. Dan pasti ada pemeliharaan. Tidak mungkin itu jalan semakin, apalagi ini kita mau lebaran. Biasanya mestinya lebaran itu bagus gitu jalan kan. Baik. Mestinya jalan itu bagus. Di zaman dulu kita mulus jalan. Pada persoalan ini kita terlena membangun tol, jalan masyarakat sendiri ya digunakan. Bahkan disinyalir tol dibuat dari ngutang, dijual ke yang ngutang lagi, ya, sehingga kita masuk ke sana kita bayar. Padahal tujuannya kan untuk mencerahkan. Kita perlu garis bawahi bahwa tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pendidikan layak, memberikan perdamaian abadi. Itu tugas negara loh. Apakah kita sudah dapat itu? Ada seorang tokoh mengatakan mestinya kita ini per bulan 20 juta loh. Kalau tanpa korupsi. 1 bulan per orang itu dapat 20 juta. Dari pemerintah itu? Dari pemerintah. Kenapa kita tidak mencoba itu kalau memang itu bisa menghasilkan? dasarnya dari mana Pak? Bisa Nah itu ada seorang tokoh yang menganalisis nanti kita. Kenapa kita ya punya nikel, kita punya minyak, kita punya tambang emas, kita punya tambang batu bara.
Tapi kemana itu duit-duitnya? Mestinya kita buka itu kan. Kita buka secara clear. Silakan Anda mahasiswa mungkin ingin membahas itu, diteliti, bisa terlihat nanti. Baik, saya potong sebentar. Tapi namun jika mahasiswa ikut di dalam penelitian tersebut, apa pemerintah mendengarkan aspirasi-aspirasi tentang korupsi di kalangan pemerintah? Ya mestinya Anda sebagai elemen mahasiswa. Iya, anti kritik tuh ada yang ngomong anti kritik. Ya itulah. Ditangkep. Pak, zaman Bapak menjabat jadi anggota dewan, pernah terdengar sentingan ada arah-arah di era Bapak untuk apa ya, dalam tanda kutip melakukan sebuah tindakan korupsi, Pak? Pernah terdengar nggak, Pak? Zaman dulu kita nggak ada mata kuliah anti korupsi. Yang sudah melaksanakan pada waktu itu adalah di Undes Paradina. Itu yang pertama, Undes Paramadina. Di zaman rektornya Anies Baswedan itu pertama mengadakan mata kuliah anti korupsi bekerjasama dengan KPK. Baru diikuti perguruan tinggi lain. Bukan negeri yang memulainya, perguruan tinggi swasta gitu kan, yang memulainya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, bagaimana mahasiswa dapat belajar tentang anti korupsi tersebut? Kita mencoba bahwa sebetulnya materinya sangat banyak, dan mahasiswa saya coba untuk menjawab satu halaman saja, itu setengah mati. Ya. Suruh jawab satu halaman untuk menganalisis kasus. Padahal kasus itu sudah begitu terbuka gitu kan. Gampang untuk bisa dia mendownload, mencari data itu untuk maka menjawab hanya satu halaman. Tapi mahasiswanya nggak nyampe. Gitu kan. Padahal saya bilang kalau satu halaman oke. Apalagi mau lebih dari itu. Nah, dalam rangka pemberantasan korupsi itu ada yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Setidaknya ada 9 nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu mahasiswa. Pertama yaitu kejujuran. Jujur dulu. Tapi susah, Pak. Iya, apalagi di zaman era digital ini kayaknya susah. Itulah, kalau Anda bisa jujur, Anda akan muncul sebagai pemimpin yang anti korupsi. Ya. Saya selalu mengatakan kepada siswa, Anda nanti ketika Anda sudah berkeluarga, berikanlah harta yang halal kepada anak istrimu. Karena uang itu akan dimakan oleh anak istrimu yang akan menjadi darah daging. Ketika Anda memberikan harta yang tidak halal, maka darah yang ngalir itu adalah juga tidak halal. Makanya, berjujurlah. Anda kalau jujur, itu sangat menguntungkan. Jangan Anda berpikir bahwa tidak ada yang perhatikan Anda jujur. Pasti ada yang perhatikan. Dan karena kejujuran itulah Anda bisa dipilih. Yang kedua, kepedulian. Harus peduli terhadap kondisi mahasiswa, melihat kondisi yang negara semakin korup ini, mesti mengambil adil di dalam proses pengentasan persoalan korupsi ini. Bagaimana itu caranya, Pak, kalau dalam pengentasannya? Artinya Anda ikut serta di dalam secara aktif dalam pemberantasan korupsi dan dimulai dari Anda sendiri. Ya enggak? Jangan curang. Jawab soal secara jujur, jangan ngepek. Nah, Atau ngepek, Pak? itu Korupsi itu, Pak. itu bagian ketidakjujuran, dan ketidakjujuran itu bagian dari korupsi. Kemudian kemandirian.
Anda mandiri. Tidak tergantung pada orang. Anda bisa berdiri sendiri. Anda bisa kerja. Saya pernah punya sahabat ketika ujian semester, dia itu duduk paling depan. Dalam 15 menit dia tidak mampu menjawab, dia keluar. Terus saya tanya, kenapa kamu keluar? Otak saya belum bisa mampu menjawab pertanyaan itu. Sehingga saya belum layak untuk lulus. Anak itu sampai sekarang terkenang. Wah, betapa jujurnya dia. Terhadap dirinya sendiri dia tidak mampu. Jadi dia belum bisa untuk lulus pada mata kuliah itu. Kemudian kedisiplinan. Harus disiplin. Datang kuliah telat. Udah mau berakhir baru datang. Bagaimana Anda bisa menjadi disiplin? Kemudian kadang-kadang tidak datang. Suruh ngumpulin tugas asal-asalan. Malah ada mahasiswa yang ketika tugas melalui internet, dia cuma jawab tuh kertas kosong. Ada yang ngejawab asal-asalan. Dia pikir tidak dikoreksi gitu kan. Saya koreksi. Wah, ini anak apa? Saya panggil dia. Kini kamu apa maksudnya gitu? Anda sudah tidak jujur gitu kan. Ingin seolah-olah ketika saya lihat dia sudah masuk absennya, udah oke. Kemudian mahasiswa harus tanggung jawab. Ya, harus tanggung jawab segala sesuatu. Semua laporan keuangan harus jelas. Anda yang pakai harus dilaporkan. Plus kwitansinya. Ya enggak? Jangan ngarang-ngarang. Nanti bikin cap sendiri. Ini gawe mahasiswa ya. Beli seolah-olah beli ada cap toko. Gawe otak mahasiswa kan kita paham gitu ya. Iya. Jadi ini dalam rangka kita melatih diri kita untuk bertanggung jawab. Bila perlu, mading itu dipakai setiap kegiatan Anda laporkan. Secara jujur dan jelaskan, penghasilan dapat dari mana, pengeluaran berapa, kemudian sisa berapa, atau 0 rupiah sisanya, tampilkan nota-notanya. Belajar kejujuran. Ada kantin kejujuran, bangkrut deh. Iya, benar. Di mana-mana kantin kejujuran itu bangkrut. Artinya bahwa bangsa ini masih belum bisa jujur. Kemudian harus kerja keras. Ya, mahasiswa harus bekerja keras. Dalam rangka untuk mendapat sesuatu itu jangan instan. Maling itu kan instan. Anda bekerja keras. Anda berusaha maksimal dengan tentunya diminta doa restu kepada orang tua supaya bisa berhasil. Anda tetap kerja keras untuk melakukan pencarian segala sesuatu yang Anda inginkan sehingga Anda bisa berhasil. Kemudian sederhana. Tampillah sederhana. Tidak perlu Anda merasa wah gitu kan. Merasa hebat. Santai aja. Mungkin Anda banyak yang nggak tahu. Misalnya saya mantan Wareg 3 di zaman Pak Yudi mahasiswa. Kemudian saya pernah anggota dewan, saya pernah pimpinan partai. Di sini saya orang biasa gitu ya. Dan saya menikmati dengan kebiasaan saya. Dengan kesederhanaan yang dipunya. Saya hanya mampu misalnya naik motor, ya udah naik motor. Mampu naik mobil Escudo itu yang off-road, saya nikmati gitu kan. Jadi jangan over gitu kan. Biasa-biasa saja. Kemudian Bapak, tapi ada nggak mahasiswa untuk merendahkan untuk menurunkan eksistensitasnya biar tidak kayak ini mengikuti jejak Bapak? saya selalu di dalam perkuliahan saya selalu mengatakan bentuk kejujuran itu berkata halal pada anak istrimu, ya, anak-anak keluarga itu satu
Dan itu saya berharap jadi amal jariah saya gitu ya. Ketika saya tidak ada lagi, dan itu saya berikan kepada mahasiswa mulai dari Lampung dulu. Kepada kader-kader yang ketika saya di partai dulu, saya juga katakan, berlakulah jujur dan nikmatilah apa yang Anda punya. Kebahagiaan itu gampang sih. Anda menikmati apa yang Anda punya. Itu bahagia. Jangan membayangkan, wah enaknya kalau begitu. Gak perlu. Ya, santai aja. Oke, terus. Apa saya lanjutkan lagi? Selanjutnya adalah keberanian. Mahasiswa harus berani. Ya. Harus berani mengatakan yang sebenarnya. Jangan takut. Istilah paman dia udah nggak benar lu ngajar. Kasih tahu. Ya. Cuman caranya yang santun gitu kan. Kemudian keadilan. Anda harus berlaku adil. Tidak membeda-bedakan. Jangan pilih teman, jangan pilih kasih. Seperti persoalan hukum kita yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini itu kan praktek teorinya Pak ya. Tapi kalau kita lihat ini, ada beberapa di media sosial, berita kan, bahwa yang orang-orang flexing, nah itu gimana itu Pak yang terus apa ya, menampilkan jejak korupsi mereka di media sosial, nah terus itu bisa jadi contoh dong buat generasi muda kan. Nah, upaya apa sih menurut Bapak yang harus dilakukan apa ya, supaya anak muda ke depan memegang teguh nilai-nilai kejujuran Pak? Iya, saya pikir kita harus mencoba ya dari diri kita sendiri untuk berlaku jujur. Ya, kalau kita jujur, kita akan dipakai di mana-mana. Anda nggak jujur sekali ketangkep, orang nggak akan percaya seumur-umurnya. Percayalah. Karena itu saya udah alami ketika saya dimulai dari tahap paling bawah. Ketika saya menjadi dosen biasa, kemudian merangkak, kemudian sampai saya ke puncak. Dan kembali sekarang saya kembali ke normal lagi menjadi dosen gitu. No problem. Saya nikmati. Ya. Saya menjadi anak buah Pak Yunidir sekarang. Dia dulu mahasiswa. Gak apa-apa. Itulah dunia perguruan tinggi. Kita nikmati. Kita bangga beliau sudah bisa menjadi warak. Gitu kan. Bukan kita malah menjadi iri gitu kan. Namun dari penjelasan Bapak ini, namun tantangan dalam membangun kesadaran anti korupsi untuk mahasiswa itu bagaimana? Untuk mengatasinya tantangan tersebut. Iya, Tantangan yang Bapak hadapi. mahasiswa harus disadarkan bahwa ini penting. Ini negara kita loh. Siapa lagi yang akan merubah kalau tidak dari pemudanya? Inti dari pemuda itu adalah mahasiswa. Karena mahasiswa itu ya namanya mahal. Paling hebat di antara siswa. Ya enggak? Jangan Anda sebagai mahasiswa malah Anda yang melenyong. Ya enggak? Jadi dimulai dari mahasiswa untuk menampilkan kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Ini yang harus ditampilkan oleh mahasiswa dan dilekatkan pada diri kita, dijadikan kebiasaan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu kalau sudah jadi kebiasaan, itu dengan sendirinya berlaku. Tapi kalau di otak Anda kriminal, yang ditanam Anda berangkat, gue mau dapat untung apa hari ini? Ketika Anda ngadain kegiatan mau cari untung. Nggak boleh. Anda mahasiswa, belajar. Ya, semaksimal mungkin jangan cari untung. Sedikit pun jangan cari untung. Karena Anda akan dilihat. Orang akan melihat, ini mahasiswa benar apa enggak? Pernah ketika saya menjadi, waktu dulu namanya pembantu rektor 3,
sekarang jadi warat gitu. Ada alumni yang jadi tentara, yang akan naik pangkat, dinaikkan pangkat, akan dipromosikan. Itu dia kembali ke institusi perguruan tinggi, ditanya, Pak RT, ini gimana mahasiswa ini dulu? Lu bayangin kalau Anda misalnya berperilaku yang tidak benar ketika kemudian Anda menanamkan sesuatu yang jahat pada saya, bisa saya katakan ini jangan dilakukan. Anak ini berbahaya gitu kan. Tapi itu memang anaknya bagus dan berprestasi, kita katakan bahwa dia benar-benar bagus gitu kan. Jadi jangan sekali-kali memberikan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang buruk. Ketika Anda meninggalkan tempat, tinggalkanlah tempat itu dalam kondisi baik-baik saja. Prestasi yang Anda tanamkan. Sehingga Anda akan dilihat orang, oh ini anak bagus. Itu. Baik, dari tadi kita membahas tentang anti korupsi di kalangan mahasiswa. Lalu apa yang nilai-nilai yang didapatkan oleh mahasiswa dari pembelajaran anti korupsi tersebut? Ya, saya pikir kita harus memperbaiki ya kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Dan 9 pokok itu yang harus ditanamkan, ya, ditanamkan oleh mahasiswa dan harus dilakukan, ya, untuk merubah dirinya menjadi jujur. Kembali, ini inti 9 pokok anti korupsi. Jujur, ya, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Itu yang menjadi pokok penuntasan anti korupsi untuk dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi secara hukum, memang kenyataannya bahwa korupsi ini nggak selesai-selesai gitu kan. Ya, masih banyak hukumnya antus kali Pak. Iya. Sama kayak di Cina Pak, kalau yang korupsi dihukum mati. Setuju Pak? Saya setuju saja. Hukum mati. Jangan ditunda, mau 10 tahun dulu berikan baik langsung diampuni. Tapi kan di DKP itu tidak Pak. Kenapa? 10 tahun gagal dihukum mati. Bisa direvisi gitu. Dia tetap keluar lagi Pak. Nah itu. Peraturannya nggak benar gitu kan. Mestinya peraturan itu tegas. Ini kenapa bisa begitu? Jangan-jangan yang buat peraturan juga terlibat gitu kan. Bisa jadi Pak. Jadi Katanya Pak di DPR bisa jual beli undang-undang Pak. Ya, bagaimana tuh? Benar nggak? ini yang jadi problem gitu ya. Kalau di zaman saya dulu, saya orang perguruan tinggi terkenal, kita orang perguruan tinggi itu idealis. Tadi kata Bapak setuju dengan kita kalau kita menggunakan undang-undang seperti di Cina ya. Namun apakah kita menertibkan undang-undang tersebut bakalan disetujui sama DPR? Nah ini Yang kita buat Iya, ini kan ngelasnya. Ya mungkin lemahnya kayak gitu ya. Jadi memang ujung persoalan ini wakil kita apa bukan sih? Sehingga mahasiswa ada yang ngetuk. Kalau begini mah nggak perlu dewan. Gitu nih. Nah, saya setuju dengan ide Pak Mahfud MD bahwa perlu ada undang-undang lanjutan dari pencucian uang, itu undang-undang perampasan harta kekayaan hasil dari korupsi dan pencucian uang. Itu saya setuju. Jadi dimiskinkan habis itu. Dirampas saja. Tapi jangan setelah dirampas, dikorupsi lagi sama yang lain gitu kan. itu jadi itu Pak. Nah ini yang jadi problem kita. Jadi ya sebetulnya kembali kepada 9 itu yang harus kita tanamkan. Makanya titik poin penyadaran anti korupsi itu adalah 9 poin itu. Agar betul-betul dapat dilaksanakan dan mahasiswa memulainya dari
sekarang gitu nih. Tadi kata Bapak juga jika itu di Cina melakukan itu akan mengurangi tingkat korupsi, Pak. Sedangkan di Cina aja sudah menertibkan yang sangat ketat dalam menangani korupsi aja masih banyak isu-isu yang mendapatkan bahwa di Cina masih ada yang melakukan korupsi. Saya agak, kalau bicara Cina itu ya, Cina ini kan sumbernya keseluruhan di Indonesia gitu kan. Bagaimana oligarki mendominasi, dimulai dari pencalonan para pimpinan itu dicukungi oleh oligarki ini. Kepala daerah, pusat, semua dicukungi oleh oligarki ini. Sehingga oligarki ini kan gampang atur. Siapa yang bisa? Ini oligarki ini harus disingkirkan dari negara kita. Karena terus terang, kalau saya ingat ada Profesor Prayudi, dulu dia mengatakan bahwa budaya korupsi ini, dia mengatakan pada waktu kepada saya, berasal dari Cina. Kenapa, Prof? Cina itu memberikan ampau setiap ketemu sama orang. Nah, orang kita kalau dikasih ampau sekali, kasih ampau 2 kali, ampau 3 kali, lama-lama, pekewo kata dia. Nggak enak. Karena nggak enak akhirnya. Kasih proyek lah. Kasih. Akhirnya kebiasaan. Ya, yang kedua, budaya kita ini kan paternalistik, kekerabatan, yang mengakibatkan terjadinya nepotisme. Ya enggak? Dari nepotisme ini muncul kerabatannya, terjadi kolusi. Misalnya Anda kepala daerah yang jadi pimpinan kepala dinas PU, adik sampean. Ini enggak. Biasanya kan gitu. Semua dulu. Karena sistem kekerabatan. Nah, karena Sistem keluarga. karena ini adalah adik kan, coba itu ada kasih proyek itu korupsi ya, makanya muncul korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu apa upaya pemerintah untuk menghandle semua itu supaya tidak terjadi, Pak, atau berkurangnya supaya hal itu tidak terjadi? Ini sudah berupaya keras pemerintah itu sebetulnya, upayanya yang keras. Tapi ininya minim ya, Pak. Pak, sebenarnya KPK itu masih ada, Pak? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Malah mahasiswa itu sekarang suruh mundur tuh ketua KPK. Mahasiswa Muhammadiyah, IMM. Itu baru IMM loh. Belum kelompok Cipayung yang ngumpul. Baru IMM yang ngepung KPK untuk pilih Bahuri untuk mengundurkan diri. Terlalu banyak kecurangan yang dilakukan. Ya, permasalahan-permasalahan terakhir bahkan membocorkan hasil penyidikan. Yang itu tabu bagi KPK, lembaga anti rasuah. Rasuah itu berasal dari bahasa Arab, tapi Malaysia lebih dulu pakai itu. Karena di Malaysia namanya rasuah untuk korupsi itu. Nah, kita sekarang memakai anti rasuah, karena anti korupsi kan. Pengen gaya-gayaan anti rasuah. Nah, dari kondisi itu bahwa sebetulnya yang harus memulai itu dari presiden. Karena KPK itu langsung dari presiden perintah.
Kita khawatir sekarang KPK berhadapan dengan Polri. Dengan penolakan Endar, dikembalikan ke institusi, tapi Kapolri-nya menugaskan kembali, tapi ditolak. Endar ingin mengantor, tapi ditolak, tidak boleh masuk, sehingga terjadi ketegangan. Kebayang nggak kalau polisi itu menarik diri semua dari KPK? KPK dikepung, polisi nggak mau ngamanin. Lajulah kau, kata dia. Karena Anda tidak butuh polisi. Anda saya nggak kebayang. Kalau sampai terjadi ke arah itu. Kita berharap bahwa anti korupsi ini segera terjadi perbaikan. Ya. Kita perguruan tinggi menjadi kata kunci anti korupsi, ternyata rektor Unila malah korupsi. Ternyata di Udayana korupsi. Jadi kita sendiri malu-malu ngomong anti korupsi. Kalau contohnya saja tempat anti korupsi malah korupsi gitu. Itu mungkin yang buat sulit bagaimana mahasiswa untuk mencontohnya. Sedangkan yang mengajarkan saja sudah bisa korupsi. Ya, kita berharap bahwa ini adalah Anda sebagai generasi penerus, ya, Anda yang akan menikmati ke depan. Jadi dimulailah dari Anda perbaikan ini. Jujur, kembalikan kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Ini 9 kunci pokok dalam rangka untuk menuntaskan anti korupsi. Kalau ini tidak dilakukan dengan baik, tidak jujur, tidak disiplin, tidak mandiri, dan lain sebagainya, 9 pokok itu, ya mustahil kita akan mendapatkan negara yang adil dan makmur. Tujuan dari negara itu kan masyarakat adil dan makmur. Lalu manfaat dari pembelajaran anti korupsi ini apa, Pak? Apa saja, Pak? Iya, Untuk kita bagi mahasiswa. bagi mahasiswa 9 itu yang harus dituntaskan kembali, karena 9 itu pokok yang inti dari pembelajaran anti korupsi. Jadi mahasiswa harus melakukan semua 9 pokok itu pada dirinya dan mengetuk-tularkan kepada yang lain untuk bisa dilakukan yang sama, sehingga kalau semua berlaku jujur, selesai kan? Tidak ada lagi korupsi. Tidak ada korupsi. Mungkin ada dosa pula kalian, Pak. Nah ini, kalau negara komunis itu kan nggak ada agama. Gitu kan? Jadi ya nggak takut sama Tuhan, nggak ada Tuhannya kan? Itu Pak, perasaan gitu di Indonesia ini apakah karena Indonesia ini tidak ada Tuhan, terus banyak sekali tindakan korupsi yang dilakukan, kita bilangnya oknum lah Pak ya, di baik di instansi pemerintahan yang memang punya wewenang, ya ladang-ladang basah mungkin Pak ya. Jadi apakah ada kesimpangan tentang masalah moralitas tadi Pak ya, dari masyarakat kita Pak ya? Jadi saya melihatnya bahwa ini udah main saling sandera gitu. Lu korupsi, lu korupsi, lu korupsi, lu korupsi, lu korupsi, korupsi, korupsi. Gua presiden. Lu mau nyalon. Gua mau nyalon. Masuk penjara lu. Hah? Nih, data lu korupsi. Itu yang terjadi sekarang. Makanya ketua partai itu mati ketakutan. Karena disandra, termasuk Formula E dipaksakan, yang membuat gaduh di KPK sekarang. Dipaksakan untuk terbukti korupsi di Formula E. Padahal BPK sudah mengatakan clear. Kemudian penyidik mengatakan tidak ada kecurangan. Dicopot.
Karena maunya supaya ini masuk. Termasuk semua para ketua partai itu. Kalau dia nyalon, masuk. Nih, daftar lu. Jadi makanya dikatakan tadi, apakah kita benar negara hukum? Bukan negara kekuasaan. Kenyataannya kekuasaan mengangkangi hukum. Padahal kita di dalam undang-undang dikatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Bukan negara atas kekuasaan. Tapi kenyataannya terbalik. Kekuasaan yang menonjol mengendalikan hukum. Dijadikan alat. Sehingga ya ini kegaduhan-kegaduhan terus yang muncul. Selain itu sudah ada upaya belum bagi Bapak sebagai mengajar di mata kuliah anti korupsi bagi mahasiswa untuk menjalankan 9 pokok anti korupsi kepada mahasiswa? Mau. Ya. Kita mulai. Anda saya ketat mengawasin Anda ujian. Dia mau deh Pak. Dia tidak mau Pak. Ya boleh aja sih Pak. Kalau memang itu harus demi mengurangi anti korupsi ya boleh aja sih. Saya tanya, Anda jawab anti korupsi kemarin berapa halaman kasus? Yang kasus yang pertama, kasus tentang ini itu Pak ya? Saya hari itu memang 1 halaman deh, makanya nilainya A. 1 halaman Pak. Nggak nyampe 1 halaman balik-balik sih. Setengah halaman lah. Yang 1 halaman itu hasil nilai A. Karena itu yang saya nilai adalah bagaimana dia mampu nggak menganalisis. Kalau dia tidak mampu menganalisis, tidak akan sampai setengah halaman. Artinya minimal dia sudah baca, dia analisa, kemudian bisa dijawab. Kalau dia nggak bisa menganalisis, tidak akan mungkin dia bisa jawab itu dalam 1 halaman. Itu belum saya minta 5 halaman. Terpotong dengan waktu nggak sih Pak itu Pak? Kalau itu kemarin. Enggak. Kalau dia jago, itu cepat selesai. Prem-nya sudah jalan. Ya, lama ya Pak ya? Jangan banyak mikir karena itu sudah di-prem. Kalau sudah menjadi habit, kebiasaan Anda, udah biasa. Kayak Anda misalnya jadi podcast, gak gugup lagi kalau udah biasa kan? Anda bisa karena biasa. Itu. Oke? Menyangkut dari isu-isu korupsi sekarang masih banyak yang kita lihat-lihat kayak ini. Itu bagaimana pendapat Bapak di kalangan pemerintah itu? Sekarang kita lihat kayak di kasus yang penggelapan uang yang dilakukan, yang disebutkan oleh Muhammad Mahfud MD, itu menyangkut tentang kepala pemerintah ya, ibaratnya di kalangan DPR tentang penggelapan uang sebesar 349 triliun kalau nggak salah itu ya isinya. Iya, sekarang kan banyak lagi tenar-tenar itu. Bagaimana pendapat Bapak tentang isu tersebut? Iya, itu kata Pak Mahfud clear. Oh benar terjadi. Dan ada nama-namanya. Tinggal kita tunggu aja dibuka. Nah, mestinya ini dituntaskan. Pertanyaannya, apakah Mahfud juga sebagai alat untuk mendorong, atau Sri Mulyani dijadikan korban untuk dinyatakan bahwa Jokowi bersih. Buktinya ini yang salah, bukan saya. Sehingga pertanyaan, apakah dia jadi korban? Atau memang mau dibuka? Kalau mau dibuka, buka habis. Karena nama-nama itu sudah ada. Nah persoalannya pertanyaan kita kan selalu mentok. Paling-paling hilang. Karena kurangnya
pemahaman untuk ke sana tadi kan sangat minim di kalangan masyarakat. Karena yang membicarakan juga ikut terlibat, ini kan bahaya. Bongkar satu, bongkar semua. Makanya berani Arteria kan. Kalau nggak bongkar, kita seneng itu kan. Bongkar aja. Uang undang-undang perampasan dibuat. Berani nggak gitu Dewan mengesahkan? Mobil Arteria sudah disita misalnya kan. Karena 5 mobil dia platnya sama. Sita. Hal-hal yang buruk itu mestinya ya langsung ditindak gitu kan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya semakin parah ditiru oleh masyarakat. Kita kesusahan, ya. Pemerintah tidak mampu bayar gaji karyawan, yang dinaikin pajak. Tidak mampu bayar pensiunan, yang dinaikin harga bensin misalnya. Loh yang susah siapa? Ya kita rakyat. Tidak. Benar Pak. Rakyat selalu menjadi korban Pak. Aneh kan. Baik ini kan aneh gitu kan. Baik, itu penjelasan dari Pak Hendra, dari Pak Zahrudin. Dalam podcast ini kita telah membahas mengenai pentingnya pembelajaran anti korupsi di kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan agen perubahan yang lebih besar bagi Indonesia. Mari kita bersama-sama sadar bahwa korupsi tidak baik bagi Indonesia dan kita menghapus semua korupsi di Indonesia demi Indonesia maju. Mereka. Sekian dari saya, Tika dan Agus Arjana. Jangan lupa like dan subscribe.